dia mix nih. Kawinan lokality apa ya dia nih? Coviau X Hai, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar nih semuanya? Pasti lagi pada nungguin konten ekspedisi pencarian ular buntung bareng Kiprana dan Dede Inon kan? Nah, sebelum dokumentasi itu Panji tayangin, Panji mau ngasih tahu dulu nih tentang ular hijau teman-teman. Nah, pasti kalian mikirnya semuanya berbisa kan? Padahal nggak semua ular hijau itu berbisa loh teman-teman. Ada apa ya? Ini hybrid bukan sih? Hybrid kan ya? Iya. Hah? Betul. Kalau blue yang ini mana? Oh iya. Pedes. Nih teman-teman, kita tuh di sini mau ngedukasi perbedaan antara blue face apa ini? Insularis, Trimeresurus insularis sama hybrid Trimeresurus hybrid ting tahun ngarana pokoknya. Pokoknya ini hybrid nih. Ini ular monster. Jadi ini insularis yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Iya. Nah, ini hybrid. Jadi dia udah ada Latincinthus, udah ada insularisnya juga, udah ada Purpoensis-nya juga. Nah, ini Pareas hageni. Sama-sama apa ya? Tree viper. Disebut tree viper tuh viper pohon. Tree itu pohon, viper itu ya ular jenis viper gitu, golongan viper. Nah, mereka adalah jenis-jenis ular yang tipikalnya pit ya, Pit? Iya. Apa sih Sensor pit? panas. Apa sih pit gitu loh teman-teman. Jadi pit itu adalah viper yang memiliki sensor panas di ujung mulutnya. Jadi ada 2 lubang di ujung moncongnya. Nah, itulah yang disebut pit. Makanya disebutnya pit viper. Jadi mereka deteksi panasnya luar biasa. Dan kalau kita amati ya, si hybrid ini yang udah silangan dari berbagai spesies, 3 spesies disilang jadi satu, walaupun sama-sama biru dan terlihat mirip, tapi dibentuk kepalanya beda. Terus dari karakternya pun dia lebih galak dan lebih aneh gitu teman-teman, lebih gak bisa ditebak. Kalau yang si blue face ini, yang si blue insularis, ini lebih terlihat santuy dan nggak rese gitu. Kemarin cacingnya banyak sih, sekarang hilang sih. Iya. Sembuh ya? Sembuh sendiri dengan sendirinya nih, pola makan dijaga. Dan tree viper itu ada banyak juga spesiesnya. Kalau di kita ini kan, kalau yang di Jawa Barat itu kebanyakan albolabris. Nah, kalau yang mulai dari Jawa Timur sampai ke Nusa Tenggara sana itu insularis. Nah, kalau yang di Sumatera sama Kalimantan itu ada ini nih, teman-teman. Nah, ini Purpoensis. Nih, coklat. Ini sebenarnya bukan ular tanah ya, ular mangrove. Dia tuh hidupnya di hutan-hutan mangrove gitu di Sumatera dan Kalimantan. Wah, ini kalau gigit sakitnya sampai bilangin jari nih teman-teman. Ini apaan ya? Ikut awal ya? Wah, Intip. ini hybrid. Ini hybrid juga. Nah, ini hybrid yang lebih ke Purpoensis. Nah, Sini. bukan Purpoensis, Purpolmaculatum. Makulatu. Nih teman-teman. Ini ular-ular bahaya yang ada dan dipelihara hanya untuk penelitian karakter dari perilaku ular-ular hybrid, teman-teman. Jadi aku pelihara tuh ada alasannya. Aku pengen nganalisa perilakunya ular yang memang dia bukan silangan, dan ketika sudah disilang, oh ternyata bahaya. Satu, dari sisi bisanya lebih mematikan. Kedua, dari sisi karakternya juga lebih galak. Dan kebayangkan kalau misalkan kita memproduksi ular semacam ini dengan banyak ya, Pri. Terus lepas. Wah, selesai sudah kita semua. Makanya kan ini bisa jadi informasi kan untuk kajian ke breeder-breeder yang bikinnya bahwa ini ya kalaupun mau diproduksi hanya untuk penelitian, nggak bisa untuk hobis karena bahaya. Nah, terus di sini ada Pareas hageni. Nah, Pareas hageni ini unik teman-teman. Mereka tree viper, tapi mereka bisa mencapai ukuran besar.
Jadi panjang maksimalnya bisa 2,5 meter nih nanti. Ini masih kecil. Nih, ini asal dari Sumatera teman-teman. Dia juga bisa ditemukan di Kalimantan. Nah, si Hageni ini sama jenis tree viper lain, bedanya apa? Bedanya adalah cara berkembang biak teman-teman. Oh. Nah, Beda sama insul. beda. Kalau insularis ini kan dia Opopipipar. opipipar. Iya. Enggak dong. Dia opipar. Opipar. Bertelur. Opipar. Kalau si jenis-jenis insularis ini dia bertelur. Hageni ini baru bertelur dan beranak. Sorry. Ini opipipar, Prihil bener. Iya, dia bertelur dan beranak teman-teman. Nah, si ini mah dia bertelur. Lucu ya? Padahal biasanya tree viper itu Melahirkan. Tapi yang ini dia bertelur. Ada saudara dekatnya nih, namanya Pareas sumatranus. Itu bisa lebih gede dari ini ukurannya, dari si Hageni. Hageni. Cuma posisinya galaknya setengah mati, Pri. Ngeri. Ngeri. Nah, kalau si Pareas Hageni ini tipikalnya dia mematikan juga, tapi nggak seberapa gila lah. Cuma ya untuk teman-teman yang mungkin terinspirasi untuk miara ular berbisa tuh bisa dipiara. Cuma kalian harus tahu dulu safety tools, terus SOP untuk pemeliharaannya seperti apa, dan tujuan pemeliharaannya untuk apa, kayak gitu teman-teman. Karena apa? Resiko memelihara jenis-jenis ular semacam ini itu lebih tinggi daripada kita memelihara piton. Ya. Sebetulnya memelihara ular apapun juga beresiko sih ya. Betul. Karena potensi untuk mereka gigit tetap ada, mengingat kan mereka hewan liar. Iya. Kalau kalian bilang, "Kak, aku pengen piara tapi yang jinak," nggak ada ular jinak sayang. Karena semua ular itu akan tetap menggigit ketika mereka tidak merasa nyaman. Betul. Gitu. Nah, ini ada juga hijau. Jadi sama-sama hijau bukan berarti mematikan. Nah, makanya di sini Panji nggak bisa bilang bahwa Perbedaan ular berbisa. ya menganalisa perbedaan ular berbisa dan tidak dari warna, nggak bisa. Tapi kalau kita lihat di sini ada ya piton terindah lah sedunia dan dimiliki oleh Indonesia, dan ini captive breed, jadi ini bersertifikat. Karena apa? Statusnya dilindungi teman-teman. Nah, kenapa sih harus pakai sertifikat segala, Kak? Padahal kan banyak masih yang ada di Papua. Justru kalau misalkan tidak diimbangi dengan status dilindungi, jenis-jenis ular seperti ini akan hilang dari Indonesia teman-teman. Mengingat mereka ini hanya bisa dijumpai di Indonesia dan di Australia bagian tertentu. Hanya yang di Indonesia ini lokalitinya banyak teman-teman. Kayak ini kan dia mix nih, kawinan lokality apa ya dia nih, Kopiau X, kalau nggak salah Kopiau X Japur deh. Nah, ini potensi warnanya juga nggak akan hijau terus teman-teman. Ini mulai kelihatan bahwa dia lagi transisi ke warna kuning, lagi naik nih warna kuning dari bawahnya ke atas. Padahal kecilnya warnanya merah. Lucu loh ular ini tuh. Tapi basically ular ini tuh rata-rata warnanya itu ya hijau. Nah, terus ini berbisa nggak, Kak? Nggak, ini golongan Titan. Tapi mereka kerabatnya Morelia. Jadi mereka hewan dilindungi teman-teman, dan bisa dimiliki hanya dari kalian dapatkan dari penangkaran yang legal. Ada sertifikatnya. Jadi bukan dari alam, bisa dipelihara karena mereka bukan berstatus CITES Appendix 1. Kalau CITES Appendix 1 itu sudah tidak bisa lagi dipelihara untuk hobis. Tapi jika berstatus CITES Appendix 2 atau 3 masih di situ dan status dilindungi, itu masih bisa dimanfaatkan untuk dijadikan hewan peliharaan kah, atau dimanfaatkan untuk pemanfaatan anggota tubuhnya lah, kulitnya untuk apalah. Itu kan kayak buaya kan ya, ada penangkarannya tuh, kayak gitu-gitu. Nah, itu ada teman-teman, ada proses hukumnya, ada izinnya, dan bisa kok gitu loh di diurusin gitu, ada prosesnya. Nah, ini warnanya hijau, kepalanya juga bentuknya segitiga, tapi gigitannya tidak membuat kita mati, tapi membuat tangan kita robek. Giginya gondrong. Iya. Nah, ini juga info buat teman-teman yang mungkin baru lihat ya, atau suka sama jenis green tea python. Kalian jangan asal suka dan jangan asal, wih bagus ya, seneng bagus ya. Ini ular susah banget piaranya teman-teman.
sumpah. Susah. Makanya kan aku selalu bilang ke teman-teman, kalau teman-teman mau miara sesuatu, itu sebaiknya teman-teman cari tahu dulu tentang apa yang mau kalian piara itu. Ya. Mulai dari carsitnya, mulai dari settingan kandangnya, perilakunya kayak gimana. Jadi jangan punya uang kita bisa beli, tapi kesejahteraan hewannya kita nggak pikirin, itu nggak boleh teman-teman. Atau nantinya udah gedenya kalian nggak suka lagi, kalian buang aja gitu aja, nggak boleh juga kayak gitu. Kesimpulan dari konten ini adalah ya, Panji ingin memberitahu kalian bahwa membedakan ular berbisa dan tidak berbisa tidak bisa dilihat dari warna, bentuk fisik, atau perilakunya. Cara satu-satunya untuk kita bisa mengetahui ular itu berbisa atau tidak hanya dengan ya mengenali mereka, teman-teman. Nah, mengenal mereka juga tak harus memiliki mereka ya, teman-teman. Jika kalian belum tahu cara yang baik dan benar untuk merawat ular bagaimana, sebaiknya kalian yang mau miara ular belajar dulu deh, jangan langsung piara ya. Nah, buat adik-adik yang suka nontonin tayangan-tayangan Kak Panji, jangan juga suka pada nanggepin ular di alam. Biarin mereka hidup di alam biar pada makanin tikus, oke? Jangan ganggu. Jadi, yuk mari sama-sama Kak Panji lestarikan mereka. Salam lestari. Bye-bye, assalamualaikum.